Ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu di Helsinki pada tahun 2018, keduanya membuat sekutu khawatir dengan pertemuan yang bersahabat di mana Trump berpihak pada pemimpin Rusia tersebut alih-alih badan intelijennya sendiri terkait campur tangan pemilu. Trump terbang ke Alaska untuk bertemu dengan Putin pada hari Jumat 15 Agustus dalam suasana publik yang berbeda, tidak sabar dengan keengganan Rusia untuk bernegosiasi guna mengakhiri perang di Ukraina dan marah atas serangan rudal di kota-kota Ukraina. Dunia sedang menunggu untuk melihat apakah Trump versi yang lebih tangguh inilah yang akan muncul di Anchorage atau apakah mantan taipan real estate yang sebelumnya berusaha menjilat mantan agen KGB tersebut. Jawabannya dapat memiliki implikasi yang mendalam bagi para pemimpin Eropa yang khawatir bahwa Rusia, jika diizinkan untuk menguasai sebagian wilayah Ukraina, akan lebih agresif terhadap sekutu NATO di dekat Rusia seperti Polandia, Estonia, Lituania, dan Latvia. Hal ini bahkan lebih penting bagi Ukraina yang telah kehilangan wilayah kekuasaannya dari pasukan Rusia setelah 3,5 tahun pertempuran yang melelahkan. Meskipun nadanya lebih keras terhadap Putin selama beberapa bulan terakhir, Trump memiliki sejarah yang lebih panjang dalam upaya menenangkan pemimpin Rusia tersebut. Ketika Rusia menginvasi Ukraina pada tahun 2022, Trump menolak untuk mengkritik Putin secara langsung. Presiden Rusia yang dijauhi oleh banyak presiden memuji Trump karena berupaya memperbaiki hubungan Rusia-Amerika Serikat. Para pengamat Kremlin ingin melihat apakah Trump akan kembali terpesona oleh Putin dan terpengaruh oleh argumennya bahwa Rusia berhak mendominasi Ukraina. Trump mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu bahwa ia mungkin akan menjadi perantara pertemuan kedua yang melibatkan Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky jika sesi Alaska berjalan lancar. Rusia belum memberikan indikasi siap memberikan konsesi di tengah kekhawatiran Ukraina bahwa Trump mungkin akan mencapai kesepakatan tanpa masukan mereka. Zelensky mengatakan ia ingin melihat gencatan senjata terlebih dahulu diikuti dengan jaminan keamanan. Ketika Trump kembali menjabat pada bulan Januari, presiden dari Partai Republik tersebut mencoba menghidupkan kembali kehangatan antara kedua pemimpin dari masa jabatan pertamanya dengan menyatakan simpati atas posisi Putin yang terisolasi di dunia dan berjanji untuk mengakhiri perang di Ukraina dalam 24 jam. Terlepas dari semua bujukan, pemimpin Rusia tersebut menolak untuk mendukung upaya Trump untuk mengarahkan kedua belah pihak ke dalam kesepakatan damai. Putin telah berbicara dengan Trump secara teratur tetapi tetap melanjutkan serangan bom mematikan terhadap Ukraina. Pertumpahan darah yang terus berlanjut mendorong Trump untuk mengambil sikap yang lebih tegas pada bulan Juli dan mengeluh bahwa Putin mengulur-ulur waktunya. Trump telah setuju untuk mengirim senjata baru ke Ukraina dan telah mengancam sanksi keuangan baru bagi Moskow. Pekan lalu Trump mengenakan tarif 25% kepada India atas pembelian minyak Rusia, tetapi telah menahan diri untuk tidak menindaklanjuti ancamannya untuk menjatuhkan sanksi yang lebih keras. Ia telah mengancam konsekuensi berat jika Rusia tidak mencapai kesepakatan. Bagi Trump, daya tarik untuk mencapai kesepakatan sangatlah kuat. Ia telah terlibat dalam kampanye terbuka untuk hadiah Nobel Perdamaian tahun ini dengan menunjukkan apa yang ia klaim sebagai kemenangan diplomatiknya dan telah membuat sekutu-sekutu Amerika Serikat resah dengan hasratnya untuk mencapai kesepakatan damai Ukraina yang mereka khawatirkan dapat membuat Putin semakin berani. Dalam beberapa hari terakhir, para pemimpin Ukraina dan Eropa telah memprotes pernyataan Trump bahwa Rusia dan Ukraina harus terlibat dalam pertukaran lahan untuk mencapai kesepakatan damai.